ketika kita nggak cukup kita memiliki kontribusi kemarahan kita ambil contoh marah kita itu boleh ini pakai HP itu, pakai jempol kita itu bikin status itu jangan flexing, lagi makan guys di restoran, bukan itu saja. Ini rumah saya baru ini guys, mobil saya baru guys, enggak itu aja. Kemarin kita atas Masjidil Aqsa dinistakan ini contoh. Freedom for Palestine. Sesekali begitu, sebulan sekali. Hurriyatul Aqsa, bebaskan Al-Aqsa. Bebaskan blokade Gaza yang bertahun-tahun. Bebaskan anak-anak kecil, hak anak kecil bermain berikan kepada kita. Kita kalau gitu, kalau trending topik nih, wah, istri Will jadi akan takut ini. Itu kemarahan kita. Kemarahan yang pertama pakai ini boleh. Yang kedua, pakai apa? Pakai donasi. Pakai piti kata orang Padang nih. Kalau ada duit di sana itu dipikir orang duit ya butuh buat makan. Mereka apakah nggak kerja? Gimana mau kerja? Mereka perang tiap hari. Kasih dong donasi. Sebab ada hadis Rasulullah SAW pada saat itu ada salah satu sahabiyah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW berkata begini, yaitu Sayyidatuna Maimunah. Beliau berkata sama dia, ya Rasulullah, aftini anil Quds, fatwai kami tentang Al-Quds. Beliau berkata apa? Datanglah ke sana, fasollu, kemudian sholatlah kalian di sana. Kemudian apa? Kalau kami nggak bisa datang ke sana, cukuplah kalian untuk mengirimkan minyak agar supaya mampu membantu menghidupi lampu yang ada di lentaranya Masjidil Aqsa. Ini hadis ini dahsyat ini. Apa sih kedahsyatan yang pertama? Kita diperintahkan untuk datang ke sana. Berarti apa? Kita harus punya keinginan untuk datang ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, kita diperintahkan untuk sholat datang ke sana. Berarti kita punya cita-cita dong sholat. Bahkan di sana itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, siapa yang sholat di sana dikasih pahala 250 kali lipat. Siapa yang sholat di sana diriwayatkan ada 500 kali lipat. Gede banget ini. Setara dengan separuhnya Masjid Nabawi itu kan. Nah, yang ketiga adalah kita diperintahkan mengirimkan minyak. Kenapa kita mengirim minyak? Apa kita nih patungan nih untuk ngirim minyak? Enggak, maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk ngopeni yang namanya Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa lagi dinistakan yang memperjuangkan warga Palestina. Sudah sewajarnya nih kita bantu warga Palestina. Orang-orang masjid kita kok. Kita harus marah. Marah yang pertama, pakai handphone, bikin status, baik di Twitter, di Facebook, ataupun di Instagram kita. Ayo begitu. Yang kedua, ayo kita donasi. Yang ketiga ini penting sekali. Apa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang muslim. Kita selalu bilang, oke, kita senantiasa doa. Jangan sampai kita melewatkan satu sujud pun tanpa mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Taib. Karena apa? Di sana ada masjid. Kita Masjidil Aqsa. Taib. Nah, di sini banyak hal. Kalau kita marah itu sesungguhnya tidak boleh, tapi ada marah yang wajib. Itu apa? Kalau marahnya orang yang yang menistakan itu atau yang mengejek itu ngejek Allah. Allah itu bisa kalamnya Al-Quran, bisa jadi orang yang masjid Allah dan banyak hal. Wah, ini kalau di Eropa, di mana itu salah satu negara ada orang membakar, luar biasa. Ada orang yang langsung dibunuh, luar biasa. Ada orang yang orang yang menindas-kan nggak akan enak deh. Ayo, kita harus wajib marah ini. Ya, berarti apa? Marah ada dua, yang tidak boleh, ada yang diwajibkan untuk marah. Nah, kita akan membahas tentang marah yang tidak boleh. Marah yang tidak boleh ini kita kita harus hati-hati. Marah yang tidak boleh. Sungguhnya marah yang tidak boleh itu kan efek daripada digoda setan. Sungguhnya kita digoda setan itu dalam berbagai keadaan, dimanapun, kapanpun kita berada. Kita ambil contoh. Apakah kita hadir di majelis taklim ini jaminan tidak ada setan yang menggoda kita? Ada loh. Kita bisa jadi marah. Bukan hanya yang dengerin, tapi pemateri bisa juga marah. Kita datang nih ke masjid, udah subuh-subuh, sebelum subuh, mandi, udah jam 3, udah bangun, udah baca kitabnya, nyampe sono, yang hadir cuma 3. Ini gimana sih panitia? Ngundang-ngundang gue, tapi yang hadir cuma 3 biji, ini 3 orang. Kita bisa marah. Bisa kan? Jadi apa? Ustadznya pun bisa marah. Ada orang yang ngundang nih, yang jamaah. Gimana sih ustadznya? Jamaah sudah ngumpul banyak, ternyata ustadznya telat. Yang ngaji juga bisa marah. Berarti apa? Di majelis taklim
belum aman juga ternyata. Apakah kita di rumah baik-baik saja? Kata siapa? Bahkan orang yang kita cintai, orang yang paling kita cintai, istri kita, ketemu. Apakah potensi marah tidak ada? Bisa jadi. Contoh pulang-pulang ngantuk, kita datang itu kan berharap apa? Berharap mendapatkan senyuman daripada istri kita. Kita datang, istri kita cemberut aja. Ini kenapa? Tiba-tiba kita marahin. Ngapain sini? Udah capek-capek kok nggak mau senyum. Ternyata istri kita lagi haid delepen. Wah, ya wajar karena apa? Sakit, nggak enak. Orang sakit gimana suruh senyum? Coba bapak-bapak yang nggak pernah haid ya nggak bisa merasakan. Kalau bapak-bapak lagi sakit gigi, mau nggak itu? Suruh senyum. Bahkan ada seorang penyanyi, daripada sakit hati lebih baik. Keliru ini ya nyanyiannya ya. Jadi ini orang lebih sakit gigi, tapi sakit gigi. Orang sakit gigi kalau dimarah-marahin itu, kalau ada orang yang berisik aja, udah pusing, sakitnya 2 kali lipat. Maka orang itu dimanapun kita ada potensi marah. Di majelis taklim, di kerjaan kita, baik bos maupun anak buah kita potensi marah. Bos itu emang nggak ada potensi marah? Ada. Kita ambil contoh karyawan sudah dibina baik-baik. Mungkin kalau ada bonus dikasih bonus, kalau ada rezeki ditambahin, diikutkan workshop, agar supaya ternyata udah canggih-canggih keluar dia cari bos yang lain. Ini kan nggak bagus. Kita juga bisa marah. Apakah karyawan tidak berhak marah? Marah bisa. Mungkin sudah janjian sama temennya mau makan malam bersama, tiba-tiba pas enak-enak mau berangkat mau pulang, kata bosnya, jangan pulang dulu, kita ada meeting nih, kita rapat dulu, kita ada lemburan. Ya Allah, udah janjian nih sama orang, tiba-tiba kita di-cancel. Potensi kita untuk marah bisa. Maka karyawan bisa marah, bos bisa jadi marah, istri bisa jadi marah, suami pun bisa jadi marah, anak pun bisa jadi marah. Banyak potensi marah dimanapun kita berada. Karena apa? Setan menggoda kita bukan satu setan, tapi tim. Oleh karena itu kita sadar dimanapun kita, banyak nih penguntit kita, pengintai kita. Kita bisa jadi marah kapanpun dimanapun kita berada. Ayo kita jangan marah. Oleh karena itu kalau kita di sini la takdob. Karena apa? Jangan marah karena setan itu dimanapun kita berada kita akan diintai, kita akan dimarah-marahin. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana dong kita mengatasi marah? Tayyib. Yang pertama, ini keren sekali. Kalau orang marah itu yang pertama kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasta'id billah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kalau kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh ini, kita digoda setan, seharusnya kan marah. Allahu akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak jadi imam ini. Kita membaca, pengen keren nih. Kita membaca yang di tengah-tengah Quran. أَفَطَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ goda setan, lupa ini. Maka kita disunahkan oleh Allah, oleh baginda Nabi kita noleh ke kiri, kita meludah. Tapi formalitas saja, nggak boleh begitu. Jadi kita formalitas maka setannya biar pergi. Fasta'id billah. Maka tatkala kita kalau kita dimarahi bos nih, kita nggak salah, jangan balas marah, dipecat nih kita. Tapi nggak usah muncul ini. Kata bosnya, ngeledek ente dimarahin malah audzubillah. Emang aku setannya? Di hati aja. Iya bos, lu setannya bos. Nggak usah begitu ya. Kita nggak usah marah. Yang pertama adalah fasta'id billah. Yang kedua, kita disunnahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ingat betul di Mesir, saya itu kurang lebih 10 tahun. Di Mesir itu budayanya beda dengan kita, sehingga di sana itu kalau saya lihat potensi untuk tegang-tegangan itu tuh tinggi, tetapi nggak sampai baku hantam. Saya ingat betul loh, bukan di Mesir tapi ini kejadiannya di Mekah. Itu ada orang Arab sama orang Mesir itu berantem. Orang Mesirnya itu minta kentang
Kentang itu ada namanya syawabe. Syawabe itu yang apa, yang lonjong-lonjong. Tapi dikasihnya yang sipsi. Sipsi itu yang tipis-tipis. Marah, saya kan minta syawabe, kok bisa sih? Kamu sih nggak mau berantem. Itu orang Indonesia haji. Jawabnya gimana? Kesawen, loko bae. Kalau orang Jawa bilang gini, oh, kelamaan, kalau di Indonesia udah pukul aja itu. Masya Allah, Pak, jangan Pak ini. Wah, kalau orang Arab itu adu mulutnya tinggi, tapi nggak ada yang adu pukul itu. Lah, saya itu pernah di waktu kita berangkat kuliah itu di Al-Azhar, kita ada bus. Busnya itu kalau di daerah distrik saya itu 80 dikasih coret. Itu nggak ada AC-nya. Kalau musim panas, Masya Allah, semua berkeringat ini kita. Emosi tinggi itu. Karena berjubel begitu. Wah, giliran berantem. Ini berantem. Satu bis bisa berantem. Tapi berantemnya di sana itu bisa dicegah dengan apa? Kata-kata satu saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau ada di sana itu mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, dikatakan salawatlah kalian kepada Nabi, kita Allahumma sholli alaihi. Jadi orang-orang itu reda, tahu nggak? Jadi seberantem apa di sana kata sallu ala Nabi Muhammad, berantem. Jadi nggak pernah berantem, nggak diterusin itu. Karena kalau ada orang berantem sallu ala Nabi, Allahumma sholli, berantem lagi sallu ala Nabi. Kalau di sana itu habis sallu ala Nabi diterusin. Tapi kalau sampai 3 kali kan kecapean itu, lama-lama nggak jadi berantem. Nah di sana itu begitu. Kemudian apa? Jadi kalau kita bersolawat itu betul-betul meredah emosi kita. Nah yang ketiga apa? Yaitu kita harus hasanuddon atau husnudon. Husnun itu baik, don itu prasangka baik. Saya ini pernah di Mesir juga. Saya itu pernah di daerah namanya Suk Al-Abur. Suk Al-Abur, Suk itu pasar, Abur nama pasarnya. Itu pedagang kumpulan pasar, dagang ikan dari kontainer freezer ikan yang gede-gede ada di situ semua. Sayur, buah ada di semua. Itu trader juga ada di situ.